Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali melalui siaran kajian Islam ilmiah, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan mengangkat sebuah poin di dalam masih berkaitan dengan talbis iblis terhadap kaum sufi, yaitu terkait dengan pergaulan ya dengan para mardan. Ya, mardan adalah anak yang belum tumbuh jenggotnya, ya, yang masih belia. Sebenarnya ini bukan talbis iblis terhadap kaum sufi saja ya, tapi juga kepada banyak manusia. Ibnul Jauzi mengatakan, ketahuilah bahwa mayoritas sufi menutup pintu rapat-rapat ya untuk memandang kaum wanita-wanita asing yang bukan mahram. Ya tentunya itu tidak dibolehkan. Sebab mereka tidak bergaul dan enggan berbaur dengan kaum hawa dan lebih menyibukkan diri dengan ibadah, sehingga tidak kadang-kadang di antara mereka ada yang tidak sempat menikah. Ya, mereka sangat menjauhi kaum wanita, bahkan cenderung ya mengacuhkan mereka. Maka mereka menutup pintu rapat-rapat untuk memandang melihat wanita-wanita asing atau wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Namun di sisi lain, ya, syaitan tidak kehabisan akal ya, untuk menjerat anak Adam ya, dengan berbagai macam cara, syubhat, talbis. Mereka hanya bergaul dengan para mardan, yaitu anak-anak yang belum dewasa, yang masih muda belia. Ini dilakukan dengan sengaja dan dengan niat zuhud. Akhirnya iblis pun membuat mereka menyukai kalangan anak-anak tersebut. Ya, ketahuilah bahwa terkait bergaul dengan remaja, kaum sufi ini terbagi menjadi 7 golongan. Pertama, golongan yang terburuk. Mereka ini adalah orang-orang yang menyerupai kaum sufi namun dikenal menganut paham hululiyah. Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj mengabarkan kepada kami, dia bercerita, aku menerima berita bahwa para penganut paham hululiyah mengatakan, Allah Al-Haq memilih materi-materi yang dia tempati bersama hakikat makna-makna ketuhanannya. Di antara mereka juga ada yang mengatakan, Allah Al-Haq menitis pada materi-materi yang dianggap indah. Ya, jadi mereka meyakini ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitis pada hal-hal yang indah. Ya, dalam hal ini mereka mungkin berdalil dengan hadis Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan.
Dan mereka meyakini, ya, dengan alasan itu mereka meyakini bahwa Allah Al-Haq menitis pada benda-benda ataupun perkara-perkara yang dipandang indah. Abu Abdullah bin Hamid menyebutkan, ya, bahwa dari para sahabat kami, bahwa sekelompok kaum sufi menyatakan mereka melihat Allah di dunia. Bagi mereka Allah bisa berwujud manusia. Mereka tidak peduli jika Allah menitis dalam wujud makhluk yang indah. Bahkan lebih dari itu, mereka menyaksikan Allah berada pada wujud budak hitam di dalam mimpi. Ini golongan pertama, ya. Jadi mereka meyakini berkaitan dengan para mardan, ya, istilahnya mardan, yaitu anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya, yang masih muda belia, bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa taala menitis dalam bentuk mereka, ya, dalam bentuk anak-anak yang masih muda belia itu, ya, karena itu dianggap sebuah keindahan. Dan Allah menitis pada benda-benda yang indah, kata mereka. Ini golongan pertama, ini yang paling buruk, golongan yang terburuk, ya, kata Ibnul Jauzi. Golongan kedua adalah golongan yang menyerupai kaum sufi dalam cara berpakaian, namun mereka bertujuan fasik. Yaitu kedua kelompok ini, ya, mereka mengklaim diri mereka adalah penganut ajaran tasawuf. Ya, lalu mereka melakukan hal-hal yang buruk, ya, karena, ya, tentunya tidak semua kaum sufi itu memahami, meyakini hululiyah. Tapi kaum hululiyah ini banyak di antara mereka, bahkan mayoritas mereka mengklaim diri mereka adalah menganut ajaran tasawuf, khususnya di kalangan mutaakhirin, ya, dari kalangan mereka. Yang ketiga, golongan yang membolehkan, ya, mereka membolehkan memandang segala sesuatu yang indah, bahkan melihat wanita yang cantik, yang indah. Mereka mengatakan itu adalah ciptaan Allah, keindahan. Allah menyukai keindahan. Ya, maka mereka membolehkan memandang segala sesuatu yang indah. Nah, dalam hal ini mereka menganggap bahwa mardan ini adalah salah satu ciptaan Allah yang indah. Maka mereka pun memandang boleh, ya, berpendapat boleh memandang para mardan ini, yaitu anak-anak yang masih muda belia tadi. Yang minta selalu, ya, anak-anak yang masih muda belia seperti ini, ya, menyerupai kaum wanita. Bahkan suaranya, ya, kulitnya masih lembut seperti wanita, ya, belum ada jenggotnya, ya, belum tumbuh bulu-bulu pada tubuhnya, maka sepintas memang menyerupai wanita, suaranya yang masih tipis seperti kaum wanita, ya. Nah, demikian. Jadi golongan ini yang ketiga ini membolehkan, ya, mereka membolehkan memandang para mardan ini secara mutlak, ya. Mereka menganggap itu adalah suatu cara menikmati ciptaan Allah yang indah. Abu Abdurrahman As-Sulami menyusun sebuah kitab yang diberi judul Sunanus Sufiyah. Pada bagian akhirnya, ya, pada bagian akhir dari buku itu, ia menguraikan, ya, suatu bahasan tentang kumpulan keringanan menurut kaum sufi, ya, hal-hal yang dipandang boleh atau diringankan menurut kaum sufi. Nah, di sini beliau menyebutkan tarian, nyanyian, dan memandang wajah yang menawan. Jadi itu perkara-perkara yang diringankan, ya, dalam pandangan kaum sufi. Menyanyi, menari, dan memandang wajah yang menawan. Ya, maka kadang-kadang itu digabungkan dalam satu perkara. Ya, dalam satu dalam satu kondisi, ya, menyanyi sambil menari, ya, dan menghadirkan para mardan sebagai penari-penarinya atau orang-orang yang hadir di situ juga, ya. Nah, demikian.
Beliau juga menukil riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Utlubul khaira inda hasanil wajhi." Carilah kebaikan dengan melihat orang yang berparas rupawan. Ya, dan ini klaim ya, Nabi berkata, katanya, salah satun tajlu al-basar. 3 perkara yang bisa mencerahkan penglihatan, menjernihkan pandangan. An-nazar ilal khudrah, memandang tanam-tanaman yang hijau, tumbuh-tumbuhan yang hijau. An-nazar ilal ma, an-nazar ilal ma, memandang air, ya, melihat air, air yang mengalir. Ya, yang pertama tadi an-nazar ilal khadar atau khudrah, melihat yang hijau-hijau, tanaman yang hijau-hijau. Yang kedua melihat air yang mengalir. Yang ketiga mereka mengatakan di sini diklaim ya, Nabi mengatakan wan nadharu ilal wajhil hasan, memandang wajah yang rupawan. Ya. Ibnu Jauzi mengatakan kedua hadis ini sama sekali tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mungkin ada yang pernah mendengar hadis seperti ini, hadis ini tidak sahih, ya. Itu yang pertama tadi, utlubul khair inda hasanil wajhi. Carilah kebaikan dengan memandang, melihat orang yang berparas rupawan, yang berwajah cantik. Dengan demikian juga hadis yang kedua yang kita bacakan tadi ya, 3 perkara yang bisa menjernihkan pandangan, salah satunya katanya wan nadhar ilal wajhil hasan, melihat wajah, memandang wajah yang rupawan. Ya, ini kedua hadis ini tidak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan kedua hadis ini sama sekali tidak bersumber dari Nabi. Ya, Ibnu Jauzi sudah menyebutkan juga di dalam buku yang lain, yaitu dalam buku Al-Mawdu'at. Ya. Beliau mengomentari hadis tersebut secara panjang lebar dan menjelaskan kedhaifannya. Bahwa ini bukan sekedar dhaif, lemah, tapi kelemahan yang parah, yaitu wahin, dhaif jiddan, sangat lemah. Ya, tidak bisa diangkat sebagai dalil. Dan juga sebenarnya tidak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian. Adapun hadis pertama kata beliau, Al-Uqaili berkata menilainya, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini, yaitu melihat wajah yang rupawan itu menjadi satu bentuk kebaikan atau ibadah atau sesuatu yang diperintahkan, disuruh. Bahkan hal ini ya ini bisa menggeser ataupun menggoyahkan hati, yaitu bisa menjadi fitnah bagi hati. Sementara kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan atau sesuatu yang bisa mendorong kita kepada syahwat, mengikuti syahwat. Ini syubhat yang sangat besar dari syaitan. Ya. Maka Nabi pernah memalingkan ya wajah Al-Fadl ketika melihat wajah yang cantik. Mungkin terlihat, maka Nabi mengalihkan pandangannya. Ya, nah demikian. Jadi bukan menyorotkan pandangan ya kepada hal-hal yang indah lalu dikatakan Allah menyukai keindahan. Ya, Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Ya, atau menggunakan hadis-hadis lemah ini sebagai dalilnya. Ya, adapun tentang riwayat kedua, hadis ini maudhu, lebih parah lagi. Ya, para ulama tidak berbeda pendapat ya terkait dengan Abul Bukhdari atau Bakhtari yang meriwayatkan salah seorang perawi yang ada di dalamnya bahwa ia adalah seorang perawi pendusta yang diketahui suka kedapatan memalsu hadis-hadis Nabi SAW, membuat hadis-hadis palsu. Demikian juga ada di situ Ahmad bin Umar bin Ubaid, ini tidak dikenal nih siapa perawi ini. Jadi yang hadis yang kedua itu bukan hanya sekedar lemah, bahkan ya ini adalah hadis maudhu. Ya, yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya mungkin kita sering dengar ya ungkapan-ungkapan melihat yang hijau-hijau itu bagus untuk mata, ya benar. Ya, melihat air yang mengalir itu menyegarkan pandangan, ya benar. Tapi tidak sah dinisbatkan kepada Nabi. Ya, adapun melihat wajah yang rupawan, ya ini tidak dibenarkan ya sebenarnya dan tidak baik. Kalau perkara pertama, kedua tadi mungkin ada baiknya ya secara kita, tapi ini tidak kita sandarkan kepada Nabi ya. Mungkin ada baiknya melihat yang hijau-hijau sebagaimana yang kita ketahui bersama, atau memandang air yang mengalir ya. Tapi melihat wajah yang rupawan dijadikan suatu kebaikan atau yang baik, ini tidak bisa diterima. Ini keliru. Ya, jika demikian adanya, maka kenapa ada perintah untuk menundukkan pandangan? Ya, mengalihkan pandangan. Mungkin ada yang mengatakan itu kan laki-laki. Laki-laki melihat laki-laki kan tidak salah. Ya, secara umum seperti itu memang. Ya, tapi berbeda kasusnya dengan para mardan ini. Ya, para mardan ini ya adalah sosok manusia yang mungkin lebih mirip kepada wanita walaupun mereka bukan wanita. Dan bukan banci juga, anak-anak belia seperti ini ya. Ini bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa menyeret orang yang lengah hatinya kepada kejahatan, yaitu liwat. Ya, nah ini sering terjadi. Maka nggak boleh kita bermudah-mudah dengan mengatakan itu kan laki-laki, Ustaz. Kan boleh melihat sesama laki-laki. Tidak. Para salaf dahulu menjaga, terutama terhadap para mardan ini. Ya, bahkan Imam Ahmad pernah melarang ya orang-orang datang ke majelis beliau dengan membawa para mardan ini. Karena kadang-kadang mengganggu. Bukan mereka mengganggu mungkin ya, tapi kehadiran mereka di situ mengganggu. Ya, itu sama dengan halnya wanita. Sekalipun wanita, kalau sudah tua renta, tidak mengapa. Ya, kita melihatnya, bahkan ya kita memegangnya, misalnya udah keriput ya, sudah ya orang wanita yang sudah al-qawaid minan nisa. Ya. Sementara ya itu kan wanita yang sudah keriput, yang sudah tidak ada nafsu untuk dinikahi dan menikahi. Ya, seperti para sahabat dulu ada wanita yang sudah tua renta yang sering memberikan makanan untuk mereka. Ya, dan mereka bersalaman dan menyentuhnya. Nabi tidak mempermasalahkan itu. Karena itu termasuk qawaid minan nisa. Sementara ini walaupun laki-laki, tapi sosoknya itu mungkin lebih bisa menjadi fitnah bagi hati daripada wanita sekalipun. Kadang-kadang wanita aja nggak secantik itu. Ya, para mardan ini. Maka kita tidak boleh ya bermudah-mudahan di dalam bab ini. Maka para salaf dahulu, para ulama dahulu, mereka membuat beberapa hal-hal, aturan-aturan berkaitan dengan ini. Ya, karena kaidahnya adalah ya darul mafasid. Ya, menolak kerusakan. Karena larangan zina dan liwat itu ya la taqrabuz zina dan turunannya termasuk liwat, yaitu perilaku homoseksual. Itu kan antara sesama jenis. Itu bisa terjadi kenapa? Ya karena fitnah yang menimpa hati, tergoda. Maka jangan dekati, la taqrabu. Perintahnya adalah jangan mendekatinya. Ya, terhadap wanita kita diperintahkan secara jelas di dalam Al-Quran untuk menundukkan pandangan. Ya, nah berkaitan dengan masalah mardan ini, maka para ulama tidak bermudah-mudah. Artinya mereka tidak lengah ya di dalam bab-bab seperti ini. Maka coba lihat mardan itu, suaranya kadang-kadang ya seperti masih ya namanya juga masih kecil ya, jakunnya belum ada mungkin, macam suara wanita. Ya. Nah, ditambah lagi sosoknya yang rupawan
Ya, ya ini bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit dalam hati. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Maka ketika menuturkan perihal memandang sesuatu yang indah, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami memberi batas atau membatasinya dengan memandang wajah istri atau budak wanita, ya, yang itu memang halal baginya, ya, istrinya, ya, atau budak wanitanya, ya, azwajuhum au mamalakat aimanuhum, ya, istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki, ya, yang mana itu halal bagi mereka. Yang tidak halal, maka tidak boleh beralasan, wah ini adalah satu keindahan, lalu kita, ya, melihat dan memandangnya sepuas hati. Ya, ya, manusia punya hawa nafsu, ya, nafsu birahi, yang kapan saja bisa muncul dan dibangkitkan oleh syaitan kepada hal-hal yang buruk, yang negatif. Ya, maka kita harus menjaga diri, ya. Nah, maka perintah untuk menjauhi zina itulah perintah untuk mendekatinya. Jangan mendekati, ya. Nah, bukan sekedar larangan jangan berzina, tapi jangan mendekatinya. Demikian juga sama itu di dalam bab liwat. Itu memang itu, ya, tentu saja dilarang, ya. Ya, kalau dikatakan tidak ada nas khusus, ini nas ya juga bisa dikiaskan, ya. Nah, kepada masalah yang serupa dengan zina, yaitu liwat. Dan pendorongnya, ya, karena ini sesama jenis, ya, itu tadi, ya, sesama jenis yang kadang-kadang menyerupai lawan jenis. Dan ini yang membuat hati itu lemah, lengah, dan akhirnya terseret kepada perbuatan dosa. Maka mencegah itu lebih baik, ya, menjaga diri itu tentunya lebih selamat, ya. Nah, demikian. Adapun menuturkannya secara mutlak, ya, bahwa melihat yang indah-indah itu adalah ibadah. Nah, hal ini berpotensi besar mendatangkan hal-hal yang buruk tentunya, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Syekh Muhammad bin Nasir Al-Hafiz menjelaskan, wa Ibnu Tahir Al-Maqdisi menulis kitab tentang bolehnya memandang remaja belia yang belum berjenggot, ya, alias mardan, ya, yaitu para mardan ini. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, para fuqaha berkata bahwa siapa yang syahwatnya bergejolak tatkala memandang remaja belia, maka haram baginya memandangnya. Ya, Ibnu Jauzi meluruskan itu. Ya, tadi ada yang yaitu Ibnu Tahir Al-Maqdisi, ya, mengatakan bahwa memandang remaja atau anak belia, anak muda belia itu, ya, boleh secara mutlak. Yaitu memandang mardan ini boleh secara mutlak karena mereka bukan wanita, ya, laki-laki. Maka Ibnul Jauzi meluruskan dan mengatakan, ya, para fuqaha menjelaskan bahwa siapa saja yang syahwatnya bergejolak, itu hatinya bisa terfitnah. Masing-masing orang tentu tahu apa yang ada dalam dirinya. Tatkala memandang remaja belia seperti ini, atau para mardan ini, maka haram baginya memandangnya. Bohong jika seorang mengklaim syahwatnya tidak tergerak sewaktu melihatnya. Ya, ya, karena kemiripannya dengan kaum wanita tadi. Ya. Nah, ya, adapun dibolehkannya hal itu secara mutlak, maka hal itu semata-mata agar tidak ada kesulitan dalam pergaulan sehari-hari tanpa ada larangan. Ya. Namun pada saat ada dorongan kuat untuk memandang mereka secara terus-menerus, ini menunjukkan adanya gejolak nafsu. Ya. Ya, boleh tentu bermuamalah dengan mereka, ya, dengan para mardan ini. Cuma, ya, ada batasnya juga. Bukan pembolehan secara mutlak tanpa batas. Ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi.
Ya, bahwa Imam Ahmad pernah melarang orang-orang membawa para mardan ya ke majelis beliau karena mengganggu, ya, mengganggu orang-orang yang ada di majelis. Yaitu teralihkan perhatian mereka untuk melihat ya bocah kecil ini, anak muda belia ini. Ya, nah demikian. Yang kadang-kadang menarik perhatian manusia. Ya, menarik perhatian manusia. Ya, apalagi ya didandanin sama ibunya ya, sehingga menor juga begitu seperti wanita. Ya, maka untuk menjaga hal-hal yang buruk, ya maka ya sebaiknya tidak memandangnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketika ada dorongan untuk memandangnya terus-menerus, ya ini indikasi yang menunjukkan adanya syahwat nafsu di situ. Wallahu a'lam bishawab. Said Ibn Musayyib mengatakan, kalau kalian melihat laki-laki terus-menerus memandang seorang remaja yang belum berjenggot, curigailah dia. Ya, fattahimhu kata beliau. Kalau kalian melihat ada seorang ya yang terus-menerus memandang mardan ini, ya, terpikat dengan mardan ini, melihat terus-menerus, ya, mardan ini itu anak muda belia yang belum tumbuh jenggotnya ini, maka curigailah dia. Ya, curigailah dia. Artinya apa? Itu hal yang tidak wajar. Itu hal yang tidak sepantasnya dan bisa juga menjatuhkan muru'ah, ya, harga diri. Wallahu a'lam bishawab. Itu golongan ketiga. Golongan keempat adalah golongan yang mengatakan, tidaklah kami memandang para mardan ini dengan tatapan syahwat, tapi dengan tatapan memetik pelajaran. Maka dari itu tatapan ini tidak membahayakan kami, kata mereka. Ini golongan yang keempat ini. Mereka mengatakan kami melihat mardan ini, memandang para mardan ini bukan dengan syahwat, tanpa syahwat. Jadi hati kami tidak terpengaruh, kata mereka. Maka kami menatap mereka, memandang mereka, pandangan untuk memetik pelajaran, katanya. Ya, tidak membahayakan kami. Maka Ibnu Jauzi mengatakan pernyataan ini mustahil. Ya, enggak masuk akal juga. Ya. Enggak bisa diterima sepenuhnya. Sebab tabiat manusia itu kan sama. Ada hawa nafsu. Kita ini punya nafsu. Kita akan terfitnah dengan hal-hal yang bisa memantik nafsu kita. Maka jangan ada yang merasa, wah saya ini kebal melihat wanita, enggak apa-apa. Enggak terpengaruh saya. Ya, itu salah satu talbis iblis. Karena ada orang yang juga seperti itu. Kalau saya melihat wanita itu enggak ada terpengaruh. Ya, saya udah enggak ada lagi hasrat dan lain-lain sebagainya. Ya, apakah ada pengecualian? Ya, ketika Allah melarang, memerintahkan untuk menundukkan pandangan, ya dikecualikan orang-orang yang kalau memandangnya tidak terpengaruh atau tidak membangkitkan nafsunya. Ya, tidak ada. Perintahnya mutlak menundukkan pandangan. Ya, terlepas ya, hati kamu ataupun syahwat kamu bisa kamu redam atau tidak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ibnu Jauzi mengatakan pernyataan seperti itu mustahil karena tabiat manusia itu sama. Ya, selama dia waras ya. Maka Nabi pernah melarang kaum banci untuk masuk berkumpul berbaur dengan wanita. Ternyata apa? Walaupun mereka banci, ternyata mereka bisa menyifati kaum wanita itu, ngerti wanita. Maka Nabi melarang kaum banci ini berbaur dengan kaum wanita. Nah, sekarang ini kalau ada orang banci seolah-olah ya nggak apa-apa mereka berbaur dengan wanita. Enggak, mereka bukan wanita, mereka pria. Walaupun banci bukan berarti nggak ada syahwatnya. Ya, ya ada juga syahwatnya, dia kan laki-laki. Ya, maka tidak pernyataan seperti itu tidak bisa diterima sebenarnya. Wah, kami melihat mardan, melihat wanita nggak menjadi masalah karena kami melihatnya untuk tadabbur ciptaan Allah,
tidak mempengaruhi hati kami sudah terlatih. Mereka lupa bahwa hati itu kan berbolak-balik. Dikatakan hati karena dia yataqallabu, ya, dia selalu berbolak-balik. Ya, kita nggak tahu kapan itu hati itu berbalik 180 derajat dari yang kita duga. Hingga muncullah keinginan-keinginan yang negatif. Ya, muncullah keinginan-keinginan yang buruk. Siapa yang bisa jamin? Maka Ibnu Jauzi mengatakan pernyataan itu nggak bisa diterima, mustahil itu. Ya, nah demikian. Siapa yang yakin bahwa jiwanya jauh dari tabiat manusia pada umumnya, berarti dia telah mengklaim sesuatu yang mustahil. Dia kan juga manusia. Orang ya banci saja Nabi kategorikan sebagai laki-laki yang punya syahwat juga, maka dilarang berkumpul dia dengan wanita. Jangan biarkan mereka masuk berkumpul dengan wanita. Ya, walaupun dia kan banci, enggak, tetap tidak boleh. Nah, demikian. Ya. Nah, apalagi laki-laki normal bukan banci. Ya, maka nggak bisa diterima itu. Itu kalau dia mengklaim seperti itu, maka dia mengklaim sesuatu yang mustahil. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Khair An-Nassaj mengisahkan, ya, suatu ketika aku bersama Muharib bin Hasan As-Sufi di Masjid Khaif. Saat itu kami tengah berihram. Tak lama kemudian ada seorang anak muda tampan dari Maghrib, yaitu Maroko, masuk dan duduk di dekat kami. Aku melihat Muharib menatap si anak muda tampan ini dengan tatapan yang kuingkari, artinya nggak enak cara mandangnya, begitulah kira-kira maksudnya, ya. Kayak ada nafsu begitu. Setelah pemuda itu pergi, aku berkata kepadanya, kamu ini sedang berihram, ada di bulan suci, di tanah suci, di Masyaril Haram. Tadi aku melihatmu menatap anak muda tadi, anak-anak muda belia tadi, dekat kita tadi, dengan tatapan orang yang terpesona. Ya, kayak terpesona begitu, ya. Tidak bisa melepaskan tatapan matanya kepada anak muda itu. Ya, nah, ya kadang-kadang ya dari jenis tatapan itu bisa diketahui ini natapnya, melihatnya, ya ada apa ini, ya. Ya kadang-kadang kita bermuamalah dengan wanita, ya kaum wanita di luar sana, ya. Sebagian orang ada yang melihat wanita itu ya nggak bisa diingkari, pandangannya itu pandangan ada nafsunya memang, ya. Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang punya kelainan, kita katakan, yang kerjanya memang di tempat-tempat umum. Bisa biasanya tuh di bis-bis umum, ya di terminal-terminal, yang kerjanya menatap wanita-wanita yang menyedapkan pandangannya, yang menyedapkan nafsunya. Ya sampai-sampai ada yang risih gitu sebagian wanita karena ditatap dengan tatapan yang penuh nafsu itu. Sebagian orang ada yang punya kelainan seperti itu, penyakit ini. Dan itu bisa dilihat dia dari tatapan itu. Dia menatapnya untuk apa gitu. Macam natap nazar saja begitu, ya. Padahal dia bukan mau nikah begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Maka Muharib menanggapi, kamu berkata seperti itu, wahai penurut syahwat hati dan mata. Tidakkah kamu tahu 3 hal yang menghalangiku jatuh dalam jeratan iblis? Apa itu, ya? Tanya Khair An-Nassaj. Yaitu dia jawab, rahasia iman. Muharib menjawab, rahasia iman, penjagaan Islam, serta yang lebih agung dari keduanya, rasa malu kepada Allah jika dia melihatku sedang mendekam pada kemungkaran yang dilarangnya. Jawabnya. Lalu dia jatuh pingsan hingga orang-orang mengerumuninya. Demikian kisahnya, ya. Ibnu Jauzi mengatakan, beliau berkata, perhatikanlah kebodohan, kejahilan orang dungu ini yang mengira bahwa kemaksiatan hanya perzinaan. Dia tidak tahu tatapan dengan syahwat itu pun hukumnya haram. Itu zina mata namanya. Ya, mata juga berzina dan zinanya adalah menatap. Ya, nah demikian. Jadi
Itu termasuk muqaddimah zina. Ya, muqaddimah liwat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tatapan dengan syahwat itu. Itu bisa masuk kategori ya mendekati zina atau liwat. Ya, nah demikian. Dan dia menepis tabiat alamiah manusia dengan ucapan yang dibantah syahwat tatapan matanya. Dia mengatakan, wah saya nggak terpengaruh. Ya, itu sebenarnya kebohongan. Dia mengingkari dirinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan, kalau saya lihat wanita nggak terpengaruh. Kalau saya lihat yang merangsang syahwat itu nggak ngefek istilahnya, nggak meluluhkan ataupun mengganggu, memfitnah hati saya. Itu ucapan-ucapan bohong sebenarnya. Itu untuk mengelabui ya, atau menghindar ya, dari kesalahannya, ya, atau membenarkan perilaku yang salah. Lalu beralasan seperti itu. Itu kata-kata yang tidak bisa diterima. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, coba lihat itu. Ya, kebodohan, kejahilan orang yang dungu itu. Dia mengklaim dirinya ya bebas dari kita katakan pengaruh syahwat. Ya, nah demikian. Ya, para sahabat yang terpilih hatinya saja mereka tetap berhati-hati dan ya menjaga diri dari hal semacam itu. Apakah mereka lebih hebat tingkatannya dari para sahabat atau bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nah tentunya ini nggak bisa diterima alasan seperti itu. Seorang ulama berkata kepadaku bahwa ada seorang remaja yang anak-anak muda yang belum berjenggot menuturkan apa yang dia alami. Ya, si fulan yang seorang sufi itu yang menyintaiku berkata kepadaku, wahai anak muda, perhatikan ya, perhatian dan tatapan karena Allah mengarah kepadamu. Sebab dia menjadikan kebutuhanku ada padamu. Ya. Akhirnya dia terpikat, jatuh cinta, itu masuk kategori isyq. Ya, yang sangat berbahaya sebenarnya, itu penyakit hati isyq itu. Ya, penyakit isyq, yaitu dimabuk cinta, ya, mabuk cinta, ya, menyintai sesuatu, kadang-kadang ya sampai menyintai ya kita katakan anak-anak muda belia ini, ya, sampai dia jatuh cinta, dan cinta yang bukan karena Allah yang pastinya, tapi karena nafsu tentunya, ya, wallahu alam bisawab, ya, sampai dia terfitnah dengan apa yang dia lihat itu. Karena ada ungkapan pepatah, dari mata turun ke hati. Karena apa yang kita lihat dengan mata kita itu akan menghujam ke dalam hati. Ya, akan mempengaruhi hati apa yang kita lihat. Maka tidak heran kalau salah satu trik pedagang itu, ya lihat dulu barangnya katanya. Selalu begitu para pedagang itu, karena mereka tahu ya bahwa hati itu akan terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mata. Begitu terlihat, tadi nggak ada keinginan beli, jadi ingin beli, bahkan ngebet belinya. Kenapa? Sudah terlihat. Ya, maka tidak boleh kita abai, lalai dalam hal menjaga pandangan mata. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih panjang lagi pembahasannya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.